Dalam waktu dekat, umat manusia mulai melakukan penjelajahan besar-besaran pada luar angkasa guna menemukan kehidupan asing serta tempat tinggal alternatif selain di bumi. Dan puncak dari pencapaian ini, manusia berhasil membangun basis koloni baru yang terletak di permukaan bulan serta planet Mars. Namun, segala sesuatunya mulai berubah dan mengkhawatirkan ketika pada suatu hari muncul sebuah ledakan gelombang misterius yang berasal dari planet Neptunus. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film drama fiksi ilmiah berjudul Ad Astra. Roy McBride adalah seorang astronot berpangkat mayor yang hari itu sedang mengambil evaluasi psikologis untuk persiapan dalam menjalankan misi berikutnya. Roy meyakinkan para dokter kalau dia baik-baik saja, sembari terus memasang wajah datar tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Meski begitu, Roy tidak bisa berhenti memikirkan fakta bahwa istrinya yang bernama Eve telah pergi meninggalkannya akibat pekerjaan Roy yang dianggap terlalu banyak menyita waktu. Hari itu, Roy bersama beberapa astronot lainnya mendapatkan tugas untuk memperbaiki lengan robotik pada salah satu dari sekian banyak antena luar angkasa yang mengorbit bumi. Roy menuruni tangga yang sangat tinggi dengan cukup tenang tanpa sekalipun menunjukkan ekspresi ketakutan. Akan tetapi, keheningan seketika berubah menjadi bencana ketika tiba-tiba saja muncul cahaya aneh berkedip yang menyebabkan sebagian antena meledak dan menghempaskan para astronot. Roy segera mencapai tuas daya untuk berusaha mematikan sistem kelistrikan. Namun sayangnya ada ledakan lain yang seketika menghempaskan Roy dari tempatnya. Anehnya, dalam kondisi seperti itu, Roy masih tetap tenang dan berusaha menghubungi pusat komando untuk menjelaskan situasinya. Hingga ketika dia mulai jatuh memasuki atmosfer bumi, Roy segera mengeluarkan parasut yang memungkinkan dirinya untuk mendarat dengan selamat. Atmosphere is too thin to stabilize. Sesampainya di rumah, Roy mulai memikirkan keanehan pada dirinya, di mana dalam situasi hidup dan mati seperti sebelumnya, dia seharusnya bisa merasakan ketakutan ataupun kepanikan. Dia teringat pada ungkapan dari Eve dulu yang mengatakan kalau Roy memiliki sisi lain yang justru merusak dirinya sendiri. Keesokan harinya, Roy diundang ke markas komando luar angkasa atau disingkat sebagai Spacecom untuk melakukan rapat rahasia bersama beberapa petinggi lainnya. Mereka sangat terkesan dengan kemampuan Roy yang bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi terburuk seperti sebelumnya. Ditambah fakta bahwa Roy juga tidak memiliki keluarga yang bisa memotivasinya untuk tetap hidup. Mereka kemudian menunjukkan bahwa ledakan gelombang listrik yang sebelumnya terjadi kemungkinan besar adalah semburan sinar kosmik yang berasal dari planet Neptunus. Dan bahkan ledakan sinar tersebut juga semakin menguat ketika mencapai bumi. Hal ini mengingatkan mereka pada proyek ekspedisi luar angkasa bernama Project 5 yang dijalankan 29 tahun yang lalu, di mana komandan di balik misi tersebut adalah ayah Roy yang bernama Clifford. Namun setelah melakukan perjalanan selama 16 tahun, tiba-tiba pesawat itu menghilang secara misterius bersama dengan semua data-datanya. Dan sejauh yang mereka tahu, semua kru seharusnya sudah meninggal. Namun kemunculan ledakan gelombang listrik sebelumnya membuat mereka menduga kalau sebenarnya Clifford masih hidup. Hal ini dikarenakan ledakan gelombang tersebut dipicu oleh reaksi antimateri yang merupakan bahan yang sama yang digunakan untuk metenagai pesawat Project 5. Reaksi berantai dari ledakan antimateri itu memiliki potensi tak terbendung yang dapat mengancam stabilitas seluruh tata surya serta menghancurkan semua kehidupan di dalamnya. Dan meski mereka memiliki dugaan kuat akan keberadaan Clifford, namun Spacecom tidak dapat melakukan pencarian karena Neptunus adalah planet yang sangat besar. Untuk itulah Spacecom ingin agar Roy pergi ke planet Mars dan menggunakan teknologi komunikasi yang ada di sana guna mengirim pesan kepada Clifford. Berharap dengan suara dari anaknya ini, Clifford akan mau menunjukkan lokasi keberadaannya. Roy segera menerima misi tersebut, meski dia tahu kalau dia tidak punya pilihan dan para petinggi Spacecom hanya memanfaatkannya. Setelah itu, Roy mulai bersiap-siap untuk perjalanan dan menyempatkan diri menonton video terakhir dari ayahnya yang direkam tepat sebelum dia mencapai Neptunus. Pria itu pergi ketika Roy masih berusia 16 tahun, dan sebagian besar pesan itu berisi ambisi Clifford tentang kemungkinan ditemukannya kehidupan asing.
Tapi setidaknya Clifford mengakhiri video tersebut dengan mengungkapkan betapa dia menyayangi Roy. Pada saat itu, Roy didatangi oleh Pruitt, seorang teman lama ayahnya yang juga akan diikutkan ke dalam misi kali ini. Pruitt ingin tahu apakah Roy baik-baik saja secara emosional. Dan ketika Roy menjelaskan bahwa dia masih berpikir kalau ayahnya sudah meninggal, Pruitt segera meminta Roy untuk bersiap akan kemungkinan kalau Clifford sebenarnya bersembunyi dari mereka. Di malam sebelum misi, Roy juga sempat merekam pesan suara untuk Eve, namun karena dia tidak tahu harus berkata apa, rekaman itu pun tidak jadi dilakukan. Dan karena misi ini sepenuhnya rahasia, maka Roy serta Pruitt akan lebih dulu transit ke bulan dengan menggunakan wahana komersil, di mana untuk menyewa bantal serta selimut saja, Roy harus membayar sebesar $125. Perjalanan berlangsung dengan cukup tenang, namun semua orang diperingatkan kalau di bulan ada banyak zona pertambangan yang merupakan wilayah sengketa dan sedang dalam keadaan perang. Sehingga mereka diminta untuk berhati-hati dan tetap berada di dalam zona aman. Sesampainya di pangkalan bulan, Roy bersama Pruitt melanjutkan perjalanan menggunakan kereta bawah tanah. Dalam percakapan keduanya diketahui kalau terakhir kali Pruitt berbicara dengan Clifford adalah saat dia menyatakan dirinya untuk pensiun lebih dulu. Yang mana keputusan tersebut justru membuat Clifford menganggap kalau Pruitt adalah seorang pengkhianat sehingga memicu pertengkaran di antara keduanya. Pruitt juga sempat mengingatkan kalau tidak ada satupun orang di sini yang mengetahui misi mereka, sehingga Roy harus tetap menjaga rahasia dari para personel militer yang mengawal mereka nantinya. Dan karena landasan peluncuran ke planet Mars sendiri berada di sisi lain dari tanah tak bertuan, mereka lantas melanjutkan perjalanan jalur darat dengan dikawal beberapa petugas bersenjata. Akan tetapi, ketika rombongan itu mencapai area terbuka, tiba-tiba mereka disergap oleh komplotan perompak yang berusaha untuk menyerang mereka. Dan meski beberapa pengawal gugur dalam serangan tersebut, nyatanya Roy mampu menghadapi situasi dengan cukup tenang sehingga dia berhasil melarikan diri bersama Pruitt, tepat ketika dua roket ditembakkan oleh Spacecom ke arah para perompak. Sayangnya ketika sampai di landasan peluncuran, Pruitt mengakui kalau sebenarnya dia sedang terluka akibat serangan dari para perompak sebelumnya. Dan hal ini membuat pria itu tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan ke planet Mars. Pruitt menyerahkan sebuah drive berisi informasi rahasia, sembari mengungkapkan kalau Roy sedang dalam bahaya besar karena sebenarnya Spacecom tidak menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Dan karena saat itu peluncuran akan segera dilaksanakan, Roy tidak memiliki pilihan lain selain pergi meninggalkan Pruitt. Di sana, Roy bergabung dengan beberapa ilmuwan serta teknisi yang dengan cepat mengenalinya sebagai anak dari sang astronot legendaris. Roy juga sempat mendapat informasi dari markas pusat mengenai kondisi Pruitt yang saat ini sedang dibawa ke ruang medis untuk dilakukan operasi darurat. Setelah penerbangan dimulai, sang kapten pesawat membagikan sebuah permen kepada para awak yang memiliki efek untuk menenangkan suasana hati. Roy menyimpan permen itu di sakunya dan lantas meminta izin kepada pilot untuk pergi ke ruangan belakang guna memperbaiki pakaiannya yang rusak. Dan ketika dia mendapatkan waktu sendiri, Roy segera membuka drive yang diberikan oleh Pruitt sebelumnya. Di mana dalam video yang dimunculkan menunjukkan kalau Spacecom sebenarnya telah menerima sinyal SOS dari kru Project 5 yang mengindikasikan bahwa Clifford telah dengan sengaja menonaktifkan semua komunikasi eksternal. Dan andai pun jika misi Roy untuk menghubungi Clifford tidak berhasil, maka Spacecom akan mengambil tindakan akhir dengan menghancurkan Project 5 sekaligus membunuh Clifford di dalamnya, demi menghentikan lonjakan gelombang listrik yang dianggap membahayakan dunia. Informasi ini tentu membuat Roy bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang telah terjadi kepada ayahnya, apa yang telah dia temukan di luar sana sehingga membuatnya menjadi lepas kendali. Mengingat fakta kalau Clifford dulu pernah berjanji kepadanya kalau suatu hari nanti mereka akan saling bekerja sama. Sehingga dengan kejadian seperti ini, janji sang ayah pun tidak mungkin akan terjadi. Beberapa waktu kemudian mereka tiba-tiba menerima sinyal darurat dari sebuah stasiun luar angkasa yang difungsikan sebagai biomedis dan riset hewan. Awalnya mereka mencoba menjalin komunikasi, namun karena tidak mendapatkan jawaban,
Tanner selaku kapten pesawat pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa stasiun itu bersama dengan Roy. Di sana Tanner dan Roy berpencar guna mencari keberadaan para krunya. Namun tidak lama berselang, Tanner tiba-tiba saja hilang kontak. Ketika Roy pergi untuk memeriksa, dia segera dikejutkan dengan kemunculan seekor babun yang memakan tubuh Tanner. Babun itu juga berusaha menyerang Roy, namun Roy berhasil memberikan perlawanan serta menarik tubuh Tanner sebelum akhirnya dia membunuh babun tersebut menggunakan tekanan udara. Roy kemudian membawa Tanner kembali ke pesawat, namun karena ternyata dia tidak bisa lagi diselamatkan, mereka terpaksa mengadakan pemakaman dengan melepaskan tubuh Tanner keluar angkasa. Berikutnya, setelah kembali melakukan evaluasi psikologis dan menceritakan secara rinci mengenai peristiwa yang baru saja terjadi, Roy mengambil alih posisi co-pilot untuk memberi bantuan dalam mendaratkan pesawat di pangkalan Mars. Namun saat itu, lagi-lagi terjadi ledakan gelombang kosmik yang seketika mengganggu sistem kelistrikan pesawat. Roy, yang menyadari kalau pilot utama terlihat ketakutan dan ragu untuk melakukan sesuatu, lantas mengambil alih kemudi manual dan berusaha mengembalikan posisi pesawat yang miring. Yang pada akhirnya, berkat tindakan Roy ini, mereka pun berhasil mendarat di pangkalan Mars dengan selamat. Di dalam stasiun, Roy disambut oleh sang direktur utama bernama Helen, yang sebenarnya juga tidak tahu mengenai misi rahasia Roy. Jadi dia hanya mengantar Roy sampai di depan sebuah ruangan untuk kemudian diserahkan kepada karyawan lain. Di sana, Roy diberi secari kertas tertulis yang harus dia baca sebagai pesan utama yang akan dikirim kepada Clifford. Dan meski dalam pesan itu mereka berjanji akan membantu Clifford dengan cara apapun, namun sayangnya mereka tidak mendapatkan jawaban sehingga para teknisi memutuskan untuk mencoba lagi nanti. Roy menghabiskan waktunya di ruang kenyamanan, di mana dia mencoba untuk memutuskan apakah dia berharap bisa menemukan sang ayah atau justru ingin terbebas dari bayangannya. Hingga ketika tiba saatnya untuk mengirim pesan lain, Roy menjatuhkan kertas yang diberikan dan mulai berbicara mengenai ungkapan isi hatinya. Dia mengingat kembali kenangan masa kecilnya, serta fakta bahwa kini dia juga telah menjadi astronot tepat seperti apa yang selalu ayahnya inginkan. Setelah pesan itu terkirim, Roy sempat menyadari kalau para pengawas menunjukkan gelagat seolah mereka menerima balasan dari Clifford. Namun ketika Roy meminta untuk mendengarkan pesan tersebut, para pengawas menolak permintaan itu dan lantas mengumumkan kalau Roy akan segera dikirim kembali ke bumi karena menganggap hubungan pribadinya dengan Clifford tidak lagi layak untuk misi tersebut. Dalam perjalanan keluar, Roy sempat melihat para kru yang sebelumnya datang bersamanya dari bulan kini sedang tergesa-gesa untuk pergi menuju landasan pacu. Roy berusaha bertanya kepada mereka, namun para astronot itu mengabaikan Roy begitu saja. Sebelum bisa kembali ke bumi, Roy diwajibkan untuk menjalani evaluasi psikologi berikutnya. Akan tetapi kali ini, karena sistem mendeteksi adanya perubahan pada bioritmenya, Roy pun dianggap belum siap dikirim ke bumi sehingga dia harus tinggal di ruang nyaman untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, Helen mengunjungi Roy untuk berusaha mencari tahu mengenai apa tujuannya datang ke tempat ini. Dan meski pada awalnya Roy masih tidak mau mengaku, namun nampaknya Helen sudah paham tentang apa yang sedang terjadi. Untuk itu, dia mulai membuka suara dengan menceritakan kalau orang tuanya juga merupakan bagian dari Project 5 yang berangkat bersama dengan ayah Roy. Helen ingin tahu mengapa para petinggi Spacecom memerintahkannya untuk menyiapkan roket berisi amunisi nuklir yang akan segera dibawa pergi ke planet Neptunus. Selain itu, Helen juga menyerahkan sebuah rekaman video dari Clifford yang dia terima beberapa waktu yang lalu. Dan disinilah semuanya akhirnya terungkap, di mana ternyata Clifford memang benar-benar masih hidup. Dalam rekaman itu, Clifford menjelaskan bahwa para kru Project 5 mulai mengalami gangguan mental akibat berada terlalu jauh dengan bumi. Mereka bahkan berupaya memboikot misi agar bisa kembali pulang ke rumah. Namun tentunya Clifford yang telah mendedikasikan hidupnya untuk proyek ini tidak terima begitu saja, sehingga dia terpaksa menghabisi semua kru agar proyek 5 tetap bisa berjalan dan semakin jauh menjelajahi ruang angkasa. Dengan kata lain, Clifford telah dengan sengaja membunuh orang tua Helen. Spacecom sebenarnya juga tahu mengenai hal itu, namun mereka dengan sengaja menutupi insiden pembunuhan tersebut dari publik dengan mengatakan kalau Project 5 telah menghilang secara misterius dan menjadikan Clifford sebagai pahlawan yang dikenang.
Setelah mengetahui fakta tersebut, Roy yang semakin berambisi untuk menghadapi ayahnya secara langsung, lantas meminta bantuan dari Helen untuk menyusup ke dalam pesawat yang ditugaskan pergi ke Neptunus. Helen menyetujui permintaan Roy, meski dia sendiri tahu kalau Spacecom akan memburunya atas tindakan ini. Singkatnya, dengan mengendarai rover penjelajah, Helen membawa Roy ke sebuah pintu bawah tanah yang akan menghubungkannya langsung ke pesawat. Di sana, Roy harus lebih dulu melewati lorong panjang yang sempit serta berenang beberapa meter di kedalaman air, sebelum pada akhirnya dia berhasil menyusup tepat ketika pesawat itu mulai lepas landas. Tentunya keberadaan Roy ini segera diketahui oleh para kru pesawat yang lantas berusaha untuk melumpuhkannya setelah mendapat perintah langsung dari Spacecom. Dua astronot berusaha mengejarnya, tetapi saat itu pesawat mendapat kecepatan tambahan yang membuat salah satu astronot menghantam dinding dengan sangat keras dan seketika membunuhnya. Satu astronot lainnya yang marah melihat hal ini lantas berusaha menembak Roy. Namun tembakan itu meleset dan justru merusak sebuah tangki khusus yang seketika membuat udara di sana menjadi sangat beracun. Kontaminasi di dalam pesawat membuat para astronot kecuali Roy mulai kesulitan untuk bernafas. Dan meski Roy sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka, namun sayangnya kedua astronot itu tidak lagi bisa diselamatkan. Segera setelah melepaskan mayat-mayat tersebut keluar angkasa, Roy mengirim pesan terakhir kepada Spacecom untuk mengkonfirmasi kalau dialah yang akan menyelesaikan misi ke Neptunus. Sebelum pada akhirnya Roy mematikan semua jaringan komunikasinya dalam perjalanan menuju Neptunus yang akan ditempuh selama 79 hari. Selama perjalanan, Roy menggunakan tabung makanan khusus yang dihubungkan langsung ke dalam perutnya, serta alat elektroda yang berfungsi untuk menstimulasi otot-ototnya. Dia terus mencoba menyibukkan diri dengan memikirkan keadaan sang ayah serta melihat pesan-pesan terakhir yang dikirimkan oleh Eve untuknya. Roy sering berharap dia bisa menjalani hidup sendirian, namun kesepian di dalam pesawat secara perlahan mulai membuka kewarasannya, yang membuat Roy menyadari tentang berapa banyak orang yang telah dia kecewakan serta betapa egoisnya dia selama ini. Bahkan ketika dia akhirnya mendekati Neptunus, Roy sempat hampir kehilangan akal sehatnya. Tapi dia berhasil menguatkan diri untuk setidaknya bisa menyelesaikan misi tersebut. Roy menggunakan pesawat ulang-alik kecil untuk terbang mendekati stasiun Project 5, tapi saat itu tiba-tiba muncul ledakan gelombang lain yang membuat pesawat ulang-aliknya mengalami gangguan. Roy yang gagal berlabuh di stasiun Project 5 lantas berusaha untuk menghubungi ayahnya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun tidak punya pilihan lain selain keluar dari pesawat ulang-alik untuk kemudian bergerak ke stasiun Project 5. Di dalamnya, Roy menemukan beberapa mayat kru mengambang di sekitar ruangan serta sebuah video musik lama yang diputar pada layar monitor. Roy juga menemukan kamar Clifford di mana dia dapat melihat semua tanda-tanda obsesi sang ayah dalam menemukan kehidupan asing di luar angkasa. Roy masuk lebih jauh ke dalam dan mulai mengatur program peledakan Project 5 tepat ketika Clifford akhirnya menampakkan kehadirannya. Clifford mulai menjelaskan kalau ledakan antimateri yang muncul sebenarnya disebabkan oleh boikot yang dilakukan oleh para kru. Clifford sudah berusaha untuk menghentikannya, namun semua upaya yang dia lakukan tidak pernah berhasil. Pada awalnya, Clifford juga menolak bujukan dari Roy untuk kembali ke bumi, karena dia menganggap kalau Project 5 adalah rumahnya dan setiap kapten akan selalu tenggelam bersama pesawatnya. Namun setelah beberapa pembicaraan, Clifford akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan Roy segera membantu sang ayah untuk memakai pakaian pelindungnya. Clifford menyatakan kebanggaannya pada Roy karena telah melakukan perjalanan sangat jauh untuk bisa sampai ke tempat ini, serta bertanya-tanya apakah mereka bisa membuat tim yang lebih baik. Sebab para kru Clifford sebelumnya telah lebih dulu menyerah setelah mereka memeriksa data dan tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan asing. Mendengar itu, Roy pun menenangkan sang ayah dengan mengatakan kalau ini bukanlah sebuah kegagalan, karena sekarang mereka tahu hanya fakta tersebutlah yang mereka miliki. Keduanya kemudian mengaktifkan bom untuk meledak dalam 3 jam, sembari bergegas pergi meninggalkan stasiun. Akan tetapi begitu mereka berhasil keluar, tiba-tiba Clifford melemparkan dirinya sendiri keluar angkasa. Roy berpegangan pada tali pengaman untuk berusaha menarik kembali sang ayah, namun Clifford justru memohon agar Roy membiarkannya pergi. Yang pada akhirnya, Roy tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkan permintaan terakhir ayahnya.
Untuk sesaat, Roy mengalami gangguan dan mulai bertanya-tanya apakah dia juga harus ikut menyerah. Namun Roy segera menyadari bahwa dia masih memiliki satu kesempatan lagi untuk setidaknya coba dia perjuangkan. Roy kembali ke stasiun Project 5 dan mengambil panel pintu untuk kemudian dia gunakan sebagai pelindung dalam menghindari puing-puing cincin Neptunus. Dalam perjalanannya, Roy teringat akan kata-kata terakhir ayahnya ketika dia mengunduh data penelitian tentang bagaimana Clifford mengabaikan keindahan planet bumi hanya demi obsesinya dalam menemukan kehidupan asing. Pesan itu seolah memberi isyarat kepada Roy untuk tidak meninggalkan apapun yang sudah dia miliki. Pada akhirnya Roy berhasil kembali masuk ke dalam pesawat, namun karena bahan bakarnya sudah tidak cukup untuk bisa kembali ke bumi, Roy pun memutuskan untuk menunggu stasiun Project 5 meledak. Di mana dengan memanfaatkan gelombang kejut yang dihasilkan, Roy memiliki dorongan yang cukup untuk setidaknya membawanya kembali ke bumi dalam beberapa bulan ke depan. Singkatnya, ketika mencapai bumi, Roy berhasil mendarat dengan selamat dan sekelompok militer segera datang untuk membantunya, sembari memastikan kalau seluruh data Project 5 juga tiba dengan aman. Selama evaluasi psikologi berikutnya, Roy mengatakan dia sudah tidur nyenyak dan dia sadar akan lingkungannya. Sekarang Roy juga sangat sadar akan orang yang dicintainya, sehingga dia memutuskan untuk berkomitmen dan bersatu kembali dengan Eve, demi memulai lagi hubungan mereka yang sempat menghilang. Submit. Dalam garis besar, Ad Astra menceritakan tentang makna di balik kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Topik mental health yang dibawakan sudah lebih dari cukup untuk mengisyaratkan tentang betapa kecil dan rapuhnya manusia jika dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luas. Secara tidak langsung, film ini juga mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Albert Einstein pernah berkata, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna bagi siapapun dan apapun yang kita miliki. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan like kalau suka pembahasannya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.